Di depan ada tulisan khas Canon. Nah, ini ada paket yang belum kebuka. Oke, sekarang coba kita pasang dulu baterainya. Ada lapangan pacu kuda di Kota Bukit Tinggi. Ini gue lagi ada di ruangan swim baby. Ada swim baby di sini, tempat berenang babynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita balik lagi dengan gue Irfan. Kali ini kita bakal unboxing satu paket yang merupakan hadiah ulang tahun dari istri. Istrinya belakang kamera, halo istri. Ini di ulang tahun gue ini, gue dikasih hadiah. Ini dia kamera Canon 5D, kamera mirrorless yang ini benar-benar udah lama banget gue incar buat dapetin kamera ini, dan alhamdulillah di hari ulang tahun yang bertepatan hari ini dikasih istri tercinta hadiah kamera mirrorless Canon EOS 50 ini, M50 ini. Semoga dengan adanya kamera ini buat konten-konten YouTube bisa bikin lebih produktif, lebih rajin bikin video, karena kan sebelumnya pakai kamera Canon 60D yang berat gitu loh. Jadi kalau buat bikin YouTube susah. Nah, ini di paket pembeliannya ada ini. Nanti langsung kita unboxing aja. Mungkin tidak terlalu banyak review-review mengenai fungsi dan kegunaan. Ini cuma sedikit unboxing dan sedikit review, terus ngeliatin hasil foto sama hasil videonya. Oke? Langsung kita unboxing aja. Ini di dalamnya, kita buka, kita lihat dulu tulisannya. Di sini EOS, tertulis EOS M50 IF M15, lensanya 15 sampai 45 ISSTM kit. Terus di sini dia udah 24,1 megapiksel CMOS. Terus ada 2 piksel AF-nya, ada 2 piksel autofocusnya. Terus sensornya di sini udah sensor APS-C. Di sini bisa mendukung perekaman 4K juga, tapi kalau 4K-nya gambarnya di crop dan dual pixel autofocusnya tidak berfungsi. Terus ini LCD-nya bisa di very angle LCD. Jadi bisa diputar, bisa diputar-putar, bisa diputar ke depan juga kalau bikin vlog. Terus ada mirror kabelnya, WiFi, NFC dan Bluetooth. Terus di sini tulisan EOS Canon. Jadi kamera ini made in Jepang, dibikin di Jepang, warna hitam. Sertifikat WiFi, NFC, Bluetooth, bisa disambung dengan HDMI juga. Yuk langsung kita buka aja apa aja isi paketan di dalamnya. Bismillah. Ini sebelumnya udah dibuka dulu sama istri gue, udah dibuka dulu pas nyampe. Jadi udah nggak di dalam plastik lagi. Di sini ada kartu garansi. Garansinya garansi toko, bukan garansi distributor. Ada kartu garansi. Terus biasa ada manual book, buku petunjuk penggunaan. Di sini ada manual booknya, bahasa Inggris. Terus dapat strap. Biasa dapat strap ini, strap Canon. Terus dapat kabel USB tuh apa nih? Nggak tahu buat apa nih. Terus kabel untuk casannya. Di sini ada casannya. Ini kita dapat, yang ini lensanya. Kita lihat dulu. Lensa Canon 15
1545, image stabilizer 1545. Ini kita taruh dulu. Terus ini baterainya ini baterai LPE 12 7,25 volt 875 mAh. Udah habis. Ini dia kameranya. Kita buka aja. Nah, ini dia kameranya. Kamera Canon. Di depan ada tulisan khas Canon. Terus ada tulisan EOS. Ini untuk buka lensanya. Ini kayaknya sensor autofocus. Terus di sini ada buat naruh mic eksternal atau naruh flash. Di sini ada electric viewfindernya. Terus di sini ada jack audio 3,5 mm. Terus di sini ada tombol-tombol dialnya. Di sini ada M function. Ini buat foto. Ini buat ngerekam video, dan ini tombol dialnya ganti-ganti mode. Ini tombol on off. Ini tombol buat ngeliat autofocus. Ini tombol white balance, info, dan ini menu. Di sini ada jack HDMI, ada port HDMI. Terus ini untuk WiFi, tombol WiFi. Di sini tempat baterainya. Udah itu aja. Kita beresin dulu plastik-plastiknya. Kita lihat kita dapat apa aja paket pembeliannya. Nah, ini ada paket yang belum kebuka. Kita dapat tas di paket pembeliannya, ada tas kamera, terus ada kayak mini tripod gitu, dapat mini tripod, terus ini anti gores lensanya, dapat memori juga, memori Vigen 32 GB, terus dapat ini kalau nggak salah protect UV-nya, UV protektornya. Udah dapat UV protektornya juga. Sekarang langsung kita rangkai aja. Kita pasang-pasang semuanya. Terus nanti kita tes foto dan tes video buat ngevlog. Oke. Jadi di paket pembeliannya cuma dapat ini. Ini semuanya udah paket pembeliannya. Kamera, lensa, casan sama chargeran sama baterai, strap, tali casan itu tali ini USB to micro USB, memori, UV filter, terus ini namanya mini tripod, tas sama anti gores. Yuk langsung kita pasang aja. Oke, sekarang coba kita pasang dulu baterainya sama memorinya di sini. Terus kita pasang baterainya. Terus pasang lensanya. Untuk lensa itu ya standar ya. Ini ada titik putih, ini ada titik putih disamain. Udah kita buka, kita flip screen, kita nyalain. Jadi di sini kalau guide-nya kita lihat, Canon ini benar-benar friendly banget buat para pemula gitu loh, karena di sini ada guide-nya itu full guide atau yang mode standar. Jadi kita bisa milih yang modenya itu mode standar apa yang full guide. Terus di sini juga udah touchscreen semuanya. Udah touchscreen jadi pengaturannya gampang. Kita tinggal geser-geser aja. Udah nggak kayak kamera yang lama.
Dan ini udah manual, dan ini udah autofocusnya dual pixel autofocus, jadi dia otomatis men-scan muka gitu. Kalau dari bodinya, ini kelihatannya terbuat dari plastik. Bodinya terbuat dari plastik, terus dilapisin kayak ada karet yang motif-motif kulit jeruk gitu. Motif kulit jeruk, ada karet bermotif kulit jeruk. Terus, nah ya di sini viewfindernya ini dia electric viewfinder. Jadi kalau kita nempelin mata kita ke sini, otomatis layarnya mati. Dan flashnya ini, kekurangannya flashnya ini nih. Flash ini nggak ada tombol, nggak ada apa-apa, cuma digeser ke atas aja gini. Langsung kebuka. Jadi kalau misalkan kesenggol-kesenggol, flashnya bisa langsung kebuka. Jadi kalau naruh di tas harus hati-hati karena ini gampang kebuka flashnya. Kita coba ini, kita coba dulu foto sama videonya. Nah ini sekarang gue lagi ngelakuin tes ngevlog pakai kamera Canon M50. Gimana hasilnya? Ini pakai mic internal kamera. Ini pakai mic internal kamera, tidak pakai mic eksternal atau mic tambahan. Gimana suaranya dan gimana gambarnya, mungkin teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasil suara dan hasil gambar dari Canon M50 ini tanpa mic eksternal. Nah sekarang gue bikin video pakai micro D video mikro yang gue tempelin di atas kamera. Terus teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana gambar dan hasil suara dari video vlog ini. Kalau menurut gue sih ini benar-benar the best kamera buat para YouTuber pemula, buat para vlogger pemula. Ini benar-benar kamera yang mantap banget nih. Di belakang gue ada view yang bagus banget tuh. Ada lapangan pacu kuda, di Kota Bukit Tinggi. Oke, kita lihat lapangan pacu kudanya gimana. Oke, saya ulangi sekali lagi, ini direkam dengan mix Rode Video Micro. Nah ini di dalam ruangan. Tadi kan kita bikin videonya di luar ruangan yang cahaya mataharinya kenceng banget. Nah sekarang gue coba bikin video di dalam ruangan, cuman ada lampu-lampu aja, Terus di sini juga pakai mic Rode mix eksternal, Rode Video Micro. Nah gimana hasil gambar dan hasil suaranya, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini gue lagi ada di ruangan Swim Baby. Ada Swim Baby di sini, tempat berenang babynya. Ada tiga tempat, 1, 2, 3 tempat. Nah di sini juga ada untuk mainan babynya, kapal-kapalan. Nah di sini ada aksesoris bintang-bintang, hiasan bintang-bintang. Nah sekarang gue coba tanpa mic eksternal, gue cabut dulu micnya. Nah sekarang mic internalnya. Nah sekarang gue ngerekam pakai mic bawaan kamera, mic internal kameranya. Pasti ada perbedaan suara pastinya, teman-teman bisa nilai sendiri perbedaan suara
mic internal kamera dengan mic Rode Video Micro ini. Nah, di belakang kelihatan tuh tempat mainnya, tempat main babynya, tempat berenang babynya, dan di ruangan yang ada pintunya ini tempat swim babynya. Oke, sekian dulu videonya. Kita kembali ke kamera utama. Nah, sekarang coba ngetes ngevlog pakai kamera ini. Ini semuanya pakai settingan auto, dan pakai mix internal kameranya. Terus, nah sekarang kita ganti pakai mic Rode Video Micro. Nah, ini sekarang perekamannya udah suaranya dari mic Rode Video Micro. Gimana, adakah perbedaan dengan mic internalnya? Tadi harusnya sih ada perbedaan, karena dengan Rode Video Micro ini suaranya bisa lebih jelas dan jaraknya juga nggak terlalu jauh dari mulut gue. Nah, itu tadi hasil foto dan hasil rekaman videonya yang kita ambil di siang hari, karena pengambilan unboxing ini udah malam, jadi pengambilan contoh sampel foto dan videonya kita ambil di siang hari. Gimana hasilnya bisa dinilai sendiri, apakah bagus apa enggak. Oke, kita balik ke kamera utama. Tunggu dulu, itu kita lihat di belakang kamera ada istri yang lagi videoin. Oke, kita balik ke kamera utama. Oke, guys, itu dia tadi sedikit unboxing kado di hari ulang tahun spesial ini. Dapat kado yang spesial, kamera Canon M50, terus sudah di set pakai Rode Video Micro, dan udah dilihatin juga hasil foto dan videonya. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasil dan videonya. Terus, oh ya, harganya ini kemarin dibeli berapa, Mi? 8.100.000, berarti ini termasuk dapat harga yang murah. Di tahun 2021 ini harganya 8.100.000. Udah dapat paketnya, ada tas, ada mini tripod, dapat memori 32, dapat filter UV dan segala macam. Ini termasuk murah, belinya di Shopee. Nanti kalau mau, ada yang mau tanya linknya, coba komen di bawah, nanti kita kasih tahu link pembeliannya. Oke, sekian dulu video review singkat ini, semoga bermanfaat. Nanti setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan, kita bakal review lagi kamera Canon M50 ini. Tapi yang pasti kesimpulannya, untuk tahun 2021 kamera ini masih paling worth it, paling worth it, dan masih sangat berguna untuk para youtuber baru atau teman-teman yang suka-suka bikin video atau bikin konten di YouTube. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.